Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama-sama kita memuliakan para ustaz, ustazah, muallim, muallimah yang hadir dalam acara OSPEN dalam bahasa pesantren dan maksama dalam bahasa madrasah. Taufik kemadrasahan pada hari ini. Sama-sama kita mencintai, menyayangi anak-anak kami di kejauhan yang sedang mengikuti materi diatur oleh ustazah atau dalam bahasa Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah muallimah Dahlina SPD, yang dia adalah merupakan wakamat atau wakil kepala madrasah di bidang kesantriwatian. Pada hari ini kita diberikan amanah untuk menyampaikan, yaitu tentang kemadrasahan. Para santriwatiku rahimakumullah, beda ucapan dan hakikat antara pondok pesantren dan madrasah. Pondok pesantren ini ada sejak sebelum kemerdekaan. Makanya dikatakan bahwasannya di Kalimantan Selatan atau di Kalimantan, pondok pesantren yang tertua itu ada 3. Pertama, Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah sendiri atau Raha ini di Amuntai. Yang kedua, Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Yang ketiga, Pondok Pesantren Pamangkih atau disebut dengan Amuntai Kalimantan Hulu Sungai Tengah. Bedanya antara pondok pesantren tadi, kalau biasanya pondok pesantren ini merupakan wadah pendidikan, karakter pendidikan, keagamaan khusus yang disiapkan oleh para ulama, para masyayikh, sehingga mereka ini belum adanya pendidikan resmi di Indonesia. Namun setelah penjajah Belanda tahu bahwasanya pesantren ini disenangi serta diidolakan oleh masyarakat, sehingga para penjajah merasa adanya perlawanan, merasa adanya suatu ketidaknyamanan antara pribumi dengan imperialisme Belanda ini. Lalu dikatakan bahwasanya pondok pesantren itu adalah sekolah liar. Nah, sehingga mereka dengan adanya orang-orang Belanda yang barangkali itu ada kawin atau beristri dengan orang pribumi, lalu melahirkan anak-anak, sehingga anak-anak mereka ini akhirnya dengan
para penguasa atau para penjajah itu dekat, sedangkan anak mereka ini adalah anak daripada hasil perkawinan antara pribumi dengan imperialisme tadi, sehingga mereka punya kesadaran bahwa penting mendirikan sekolah. Nah, sehingga baru muncul sekolah. Lalu dikatakan itu adalah sekolah rakyat. Dari hasil sekolah inilah nanti adanya orang-orang yang pintar. Yang kita lihat itu ada di dalam pembuatan Pancasila itu, ada yang namanya orang nasionalisme, ada yang namanya agamis. Nah, yang agamis ini diisi oleh orang pesantren. Ya dididik, digodok oleh para masyayikh tadi. Nah, sedangkan orang-orang yang nasionalisme ini adalah yang digodok oleh sekolah tadi. Nah, sehingga dengan adanya keserasian antara kedua daripada anak bangsa ini, baik yang nasionalisme atau yang agamis, lalu berhimpun menjadi suatu wadah. Nah, inilah yang menghasilkan Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah hasil daripada masyayikh para ulama-ulama Islam yang waktu itu berunding dengan orang-orang yang mungkin anak daripada penjajah yang kawin dengan orang pribumi, atau orang pribumi yang kaya, orang pribumi yang ningrat, yang diakui oleh Belanda untuk menjadi tokoh di masyarakat itu. Lalu anak-anak ini sekolah, sehingga pintar mereka ini, lalu perlu kemerdekaan. Nah, lalu itulah bahwasanya berunding mereka ini, menjadilah negara kita ini negara yang punya falsafah Pancasila. Oleh itu, para santriwati sekalian, makanya di bulan Oktober itu ada tanggal 22 Oktober namanya Hari Santri, karena mengenang jasa perlawanan para santri yang waktu itu memang digedrungi oleh orang-orang pribumi. Mungkin ibu-ibu kalian atau ayah-ayah kalian tanya, pada tahun 80-an atau tahun 87-an atau tahun sampai 90-an itu ada nama sinetron atau nama daripada sebuah drama atau film di Indonesia, namanya itu adalah film yang disebut dengan Pembalasan Si Pitung. Kalau kalian tidak tahu, ini mungkin orang tua atau bahkan kakek kalian seperti aku yang berumur sekitar 55 tahun ini sangat ingat itu, bahwasanya dulu ada film Si Pitung. Nah, Pitung ini adalah orang pesantren. Nah, yang dia adalah hidup di zaman Belanda. Juga ada namanya film Siti Nurbaya. Nah, atau juga ada film atau drama atau sinetron itu bahwasanya bintang-bintang filmnya ini adalah banyak orang-orang pesantren, dan dikatakan oleh orang Belanda itu adalah para radikal, para penentang daripada Belanda. Lalu mereka ini dipitnah, akhirnya mereka banyak yang mati di penjara waktu itu. Nah, sedangkan pada bulan Oktober, nah itu syekh daripada pendiri NU, yaitu Kiai Haji Wahid Hasim, berfatwa bahwasanya melawan Belanda ini adalah sebuah jihad. Nah, sehingga lalu terjadi perlawanan santriwati pada bulan Oktober melawan Belanda. Nah, akhirnya pada 10 November, nah lalu bertemulah antara para santri-santri dan para pahlawan-pahlawan kemerdekaan negara kita ini yang sekolah-sekolah tadi, lalu timbullah Hari Pahlawan.
Jadi tidak bisa dipisahkan antara pesantren dengan negara kita Indonesia ini. Karena memang sudah begitulah. Allah Subhanahu wa taala membuat suatu tadbir peraturan alam bahwasanya negara kita Indonesia ini adalah penuh dengan perjuangan oleh para masyayikh, oleh para santri, dan didukung juga oleh para pelajar serta juga tadi para orang-orang yang bersekolah tinggi sehingga mereka tahu apa itu nikmatnya kemerdekaan. Para santriwatiku yang mengikuti kegiatan pada hari ini yang sama-sama kami hormati. Nah, itu adalah pesantren. Sekarang kalau kita masuk ke sebuah pesantren, pesantren ini punya kurikulum. Namanya kurikulum pesantren atau kurikulum pondok. Ini ada buku-buku tersendiri. Ada nanti tafsir, ada nanti hadis, ada nanti fikih yang begitu mendalam. Nah, inilah namanya kurikulum pondok. Nah, kemudian karena kita ini menginginkan, mengharapkan nanti setelah selesai sekolah atau belajar di madrasah ini kita punya ijazah, punya sertifikat, punya sesuatu yang diakui oleh pemerintah, sehingga pesantren ini kadang-kadang bergabung dengan Kementerian Agama. Nah, lalu namanya adalah madrasah. Nah, sehingga pondok pesantren tidak semuanya madrasah, namun setiap madrasah itu mendapatkan ijazah, mendapatkan penghargaan dari pemerintah, lalu pesantren ini mengharapkan ijazah itu, lalu diikutilah namanya kurikulum madrasah. Nah, sehingga nanti ada pelajarannya spesial, ada pelajarannya nanti ada bahasa Arab, ada akidah akhlak, ada Al-Quran dan Al-Hadis, serta juga ada sejarah Islam dan lain sebagainya. Itulah yang dapat diharapkan sekolah di madrasah. Kemudian lagi ada sekolah. Apakah beda? Juga ada pertambahannya. Nah, karena kita ini mengikuti dinas pendidikan, sehingga kita sekolah juga langsung di madrasah dan memondok. Nah, lalu kita belajar nanti ada ilmu pengetahuan alam, ada nanti ilmu pengetahuan sosial, ada nanti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, juga ada lagi pengetahuan-pengetahuan umum yang lainnya. Nah, sehingga kita di pondok pesantren sekaligus madrasah ini sekaligus sekolah, lalu kita mendapatkan nanti suatu hasil bahwasanya sekolah kita ini diberikan suatu penghargaan, yaitu berupa ijazah tadi. Nah, santriwatiku rahimakumullah, untuk pondok pesantren kita ini pada pembukaan tadi sudah disampaikan berdiri sejak tahun 1922. Kemudian berlanjut karena banyak masyarakat waktu itu punya anak, punya zuriat, punya keturunan nih perempuan-perempuan, sehingga waktu tahun 1922 itu tidak menerima yang perempuan atau yang wanita. Nah, sehingga pada tahun 1942 belum merdeka ini, lalu ada untuk pendidikan wanita atau perempuan, namanya adalah Al-Fatah. Ini berdiri didirikan pada tahun 1942. Karena banyak orangnya bertambah lagi, lalu dirubah dengan nama Zahratun Nisa. Ini pada tahun 1943, setahun setelah. Lalu berkembang menjadi Normal Islam Putri. Nah, itu pada tahun 1952. Terus berkembang
sehingga menjadi Madrasah Sanawiyah Normal Islam Putri Rasidiyah Khalidiyah. Itu mulai tahun 1982 sampai sekarang. Nah, oleh itu kepada kita semua, bahwasanya setiap tahun Madrasah Sanawiyah ini selalu berkembang dengan adanya suatu kehendak masyarakat bahwasanya untuk anak-anak di zaman sekarang ini harus punya visi sekolah. Lalu Madrasah Sanawiyah Normal Islam Putri ini punya visi itu menjadi pusat pembinaan pribadi intelektual. Jadi insya Allah kalian nanti setelah belajar di madrasah ini akan mendapatkan ilmu yang disebut dengan pondok pesantren, kemudian ilmu yang tentang madrasah tadi, kemudian ilmu umum, sehingga mereka menjadi orang yang intelektual. Dan kami merasakan bahwasanya mereka-mereka yang sudah lulus, mereka-mereka yang sudah melanjutkan ke sekolah tinggi, banyak anak-anak dari pondok pesantren ini yang mereka bekerja di pemerintahan, ada yang bekerja sebagai bidan, ada sebagai kesehatan, ada sebagai farmasi, bahkan ada sebagai ustazah, dan bahkan ada sebagai anggota DPR, bahkan bahkan banyak sebagai orang-orang yang berkecimpung di masyarakat karena adanya visi daripada madrasah tadi menjadikan orang yang intelektual. Nah, misinya adalah mengantarkan kalian nanti untuk memiliki kemantapan akidah. Nah, jadi kita di pondok pesantren ini belajar akidah tentang ketauhidan, kemana kita menyerahkan diri kita ini, kemana kita bertawakal, kemana kita mengarahkan batin kita ini. Itulah madrasah. Makanya di dalam madrasah itu ada nanti namanya matsama. Jadi kalau di pondok pesantren namanya OSPEN, orientasi pengenalan siswa pesantren, santri pesantren. Kalau di madrasah nanti matsama. Apa itu artinya? Masa ta'aruf siswa madrasah. Nah, jadi hari ini kami mengajarkan tentang topik kemadrasahan, berarti sangat erat hubungannya madrasah dengan apa yang kami sampaikan pada hari ini, bahwasanya itu adalah masa ta'aruf atau perkenalan siswa dengan madrasah. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, dengan adanya tadi 3 kurikulum yang kita ajarkan di sini, ada pondoknya, ada madrasahnya, ada umumnya, maka guru-guru pun tadi disampaikan ada yang melajari umum, nanti bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada juga yang mempelajari tentang pesantren. Nah, guru-guru atau tenaga pendidik di pondok pesantren ini mulai zaman kami dulu pada tahun 80-an sekolah di sini mengenyam pendidikan di sini disebut dengan bilanya laki-laki itu muallim. Kalau nya perempuan muallimah. Nah, walaupun nanti kita ada perbedaan dengan pondok yang lain. Kalau pondok yang lain biasanya kalau memanggil seorang guru itu kalau nyala laki itu ustadz, atau punya perempuan ustazah. Nah itu. Tapi tidak apa-apalah, sama-sama pada bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ada ustaz kalau laki-laki, ustazah perempuannya. Juga ada muallim kalau laki-laki, muallimah kalau nya perempuannya. Tapi yang paling dominan nanti kalian menyapa daripada guru itu, walaupun guru ini adalah
kualifikasinya adalah paknya yang diajarkan umum, tetap memanggil nanti dengan kata-kata, kalau yang laki-laki mu'alim, kalau yang perempuan mu'alimah. Nah itulah sedikit tentang kemadrasahan yang kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian nanti setelah dididik di pondok pesantren yang merupakan sekaligus madrasah ini, sekaligus sekolah ini, mendapatkan suatu kemudahan, keberkahan, sehingga orang tua kalian yang memberikan keuangan untuk kalian di sini mendapatkan suatu kemudahan mencari rezeki dan selalu diapiatkan, diselamatkan daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Demikianlah topik kemadrasahan yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita nanti setelah kita tatap muka waktu yang sudah saya sampaikan pada pembukaan tadi, dan kalian yang di luar daripada Amuntai yang memondok di sini nanti akan lebih dulu datangnya ke pondok ini satu hari sebelum belajar. Mungkin tanggal 23 nanti kalian sudah berangkat ke Amuntai. Nah kalau yang PP yang pulang pergi yang berdomisili di sekitar Amuntai, nah ini pada tanggal 24 kita akan tatap muka, namun tetap menggunakan, yaitu mengikuti protokol kesehatan dengan cara yang PP membawa makanan dari rumah masing-masing, kemudian masuknya nanti pagi dan pulang sekitar jam 10. Tidak diizinkan untuk ke kantin berbelanja karena bisa bertatap muka nanti dengan mereka yang di pondok, sehingga kita untuk menghindari kerumunan itu, lalu kalian makan makanan yang kalian bawa dari rumah. Nah setelah kalian pulang, baru kami bersihkan lagi ruangan itu, kelas, lalu untuk yang pondok mengikuti pelajaran pada jam 11 mungkin sampai jam 1 sampai sembahyang atau salat zuhur. Itulah rencana kita ke depan untuk mengadakan tatap muka pada tahun pelajaran 2021-2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, memberikan bimbingan kepada kami sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, dan kalian sebagai pelajar, serta orang tua kalian pun juga sebagai orang yang mensupport dengan keuangannya, dengan doanya kepada pondok ini, sehingga kita benar-benar menjadi pejuang mujahid Islam yang walaupun jihadnya berbeda-beda, ada dengan jihad keuangan, ada dengan jihad tenaga, ada dengan jihad keilmuan, dan ada dengan jihad perasaan. Karena mungkin kalian nanti kalau sudah diam di asrama, perasaan kalian nanti mungkin ada rindu, rasa ingin ketemu. Nah itulah makanya nanti ada pelajaran topik yang diajarkan nanti oleh mungkin Bapak Dr. Andus Barkatullah Amin, menyampaikan nanti tentang himne raha. Itu ada biasanya suatu judul lantunan syair yang dikarang oleh para masyayikh dulu. Jadi anggaplah sebenarnya dalam murabi, Rasidiyun murabi. Nah jadi murabi, arti murabi itu pengayum kalian. Mungkin kalian waktu di rumah dikayumi oleh orang tua, dikayumi oleh orang tua kalian. Nah kalau di sekolah nanti dikayumi oleh madrasah. Nah madrasah ini nanti ada punya ustaz, ada ustazah, nanti ada pembina asrama. Nah yang mengayumi ini jangan kalian kira orang mengayumi itu selalu mengasihi, menyayangi, membelai, mencium, memeluk. Tidak begitu. Orang yang mengayumi itu kadang-kadang menindak, tapi tindakannya sesuai dengan apa yang untuk tindakan yang mendidik. Contoh,
ada orang tua punya anak, yang anak ini selalu mau mengkonsumsi ya coklat. Kalau orang tuanya ini benar-benar murabi, benar-benar ingin membimbing anak ini bagus, nanti orang tua ini memberikan nasihat, nak jangan. Atau anak ini biasanya selalu main HP. Si orang tua ini karenanya di murabi, membina, membimbing, dia tidak mungkin menyilahkan, mesti ada teguran, nak jangan terlalu nak. Nah itulah nanti di sekolah ada teguran, nah ada arahan, ada barangkali suatu sapaan daripada para pembina asrama supaya kalian benar-benar menjadi orang yang berguna tadi sesuai dengan visi madrasah kita dan misinya apa yang perlu kita emban di sini. Tadi kalau orang tua yang benar-benar mendidik mesti ada teguran, jangan begitu, jangan begini, harus begitu, harus begini, itulah orang tua. Tapi kalau orang tua yang tidak membimbing, membina, anaknya makan coklat ya silakan, akhirnya gigi anaknya bisa rontok sebelum tahunnya rontok. Biasanya kan gigi rontok itu 6 tahun atau 7 tahun. Sehingga kalau dia rontok itu karena tidak makan coklat, biasanya kan mudah mudah dicabut gitu. Nah tapi kalau coklat yang dimakannya akhirnya giginya ini sudah rontok duluan, lalu para dokter gigi nanti susah untuk mencabutnya, akhirnya lalu gigi ini punya tumbuh 2 rangkap. Nah itulah jadi seorang tenaga pendidik tidak selalu menyilahkan, tidak selalu memanjakan, tidak selalu mengacuhkan apa perbuatannya, mesti dilihati, diteliti apa yang bermanfaat bagi santri di akan datang. Nah itulah sebagai kepala madrasah sanawiyah Nur Islam Putri mengisi taufik kemadrasahan pada acara ada namanya ospen tadi waktu kita pembukaan, dan sekarang ini sama masa ta'aruf siswa madrasah pada tahun pelajaran 2021-2022. Masih banyak yang mau kami sampaikan, namun karena waktu sehingga kami merasa banyak hal-hal yang perlu kami sampaikan, namun diredam dulu. Nanti insya Allah kita akan ketemu pada tatap muka bagaimana kita cara menjalani kehidupan di madrasah sekaligus di pondok pesantren ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua. Nanti setelah kami menyelesaikan daripada materi ini, kalian nanti akan diberikan soal. Ada 5 soal menanggapi isi daripada topik pembicaraan tentang madrasah ini, dan itu nanti akan diatur oleh muallimah atau ustazah Dahlin SPD. Dia nanti akan memberikan pertanyaan kepada kalian sehingga kalian benar-benar mengikuti serta memperhatikan apa yang kami sampaikan. Itulah harapan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.